Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang selalu sehat dan dalam suasana hati yang selalu menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 1. Makna sila-sila dari Pancasila. 2. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, mari kita mulai. Makna sila-sila dari Pancasila. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan keberadaan ketuhanan sebagai fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menggarisbawahi perlunya menghargai martabat manusia secara adil dan beradab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan hormat tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, atau status sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, prinsip ini menekankan bahwa kesatuan bangsa harus diutamakan di atas segala perbedaan. Hal ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bahwa dalam keberagaman terdapat kekuatan. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila keempat menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia harus didasarkan pada kehendak rakyat dan dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan perlunya pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan sosial, kesejahteraan, serta perlindungan sosial dari negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, berkeadilan, dan bersatu padu dalam keberagaman. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bersatu padu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati keberagaman. Salah satu aspek penting dari Pancasila adalah persatuan dalam keberagaman. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Penerapan Pancasila memerlukan penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman ini. Ini dapat tercermin dalam sikap toleransi antaragama, menghormati kebudayaan dan adat istiadat setiap suku, serta menerima perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Selanjutnya, partisipasi demokratis. Pancasila menekankan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam proses demokratis menjadi penting. Masyarakat diharapkan untuk terlibat dalam pemilihan umum, memberikan masukan dan pendapat dalam keputusan publik, serta menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan perlunya pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata. Penerapan Pancasila memerlukan upaya nyata dalam mengentaskan kemiskinan, memberikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta memastikan perlindungan sosial bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, pendidikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan merupakan sarana penting dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pendidikan moral dan karakter yang didasarkan pada Pancasila membantu membangun kesadaran akan pentingnya sikap saling menghargai, keadilan, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, penghormatan terhadap hukum dan keadilan.
Pancasila menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan Pancasila memerlukan penghormatan terhadap hukum dan proses hukum yang adil. Masyarakat diharapkan untuk patuh pada aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kesimpulan, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari seluruh warga negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam berinteraksi dan berperilaku, diharapkan dapat tercipta masyarakat Indonesia yang lebih baik dan harmonis. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dan hukum. Pancasila menjadi dasar dari pembentukan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara berkewajiban untuk menyelenggarakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencakup pembentukan undang-undang yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berlandaskan keadilan. Selanjutnya, kebijakan pembangunan. Penerapan Pancasila mempengaruhi kebijakan pembangunan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harus merata untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Pengelolaan sumber daya alam. Pancasila menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan sosial juga harus tercermin dalam distribusi hasil dari pemanfaatan sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan internasional. Penerapan Pancasila juga terlihat dalam hubungan Indonesia dengan negara lain. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti kedaulatan, keadilan sosial, dan perdamaian, menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan, menghormati kedaulatan negara lain, serta berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang terakhir, pendidikan dan pembentukan karakter. Sektor pendidikan memainkan peran penting dalam memperkuat penerapan Pancasila. Pendidikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkatan. Pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila membantu menghasilkan generasi muda yang memiliki kesadaran moral, menghargai keberagaman, dan siap membangun bangsa yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut komitmen dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan individu. Dengan memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan berdaulat dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sampai berjumpa kembali, tetap semangat. Salam manis, dari MGMP PPKN Nganjuk.